warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Putu Rizka Triani dengan NIM 2313041021 dari kelas 2B Pendidikan Biologi dengan jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan dari Fakultas MIPA di Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum pada organ-organ pencernaan. Jadi ada 5 organ yang kami amati pada praktikum histologi tentang organ pencernaan. Yang pertama ada organ duodenum, yang kedua ada organ jejunum, yang ketiga ada organ rektum, yang keempat ada organ cecum, dan yang terakhir organ esofagus. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hasil praktikum dari organ duodenum. Nah, di sebelah kiri saya sudah terdapat gambar dari hasil pengamatan pada organ duodenum dengan perbesaran mikroskop 40x10 dengan lensa objektif. Dan di sebelah kanan saya merupakan hasil dari kajian literatur yang kami gunakan untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari duodenum. Nah, berdasarkan hasil pengamatan terhadap struktur histologi duodenum, lapisan yang teramati yaitu tunika mukosa, tunika muscularis, tunika submukosa, dan terlihat juga terdapat villi dan lumen. Nah, pada tunika mukosa terdiri dari 3 lapisan utama yaitu lamina epithelia, lamina propria, dan lamina muscularis mukosa. Nah, 3 lapisan ini membentuk villi usus yang mengarah ke lumen. Pada lapisan epithelia mukosa, duodenum dilapisi oleh epitel silindris lapis. Lapisan muscularis mukosa, duodenum terdiri atas otot polos yang terlihat sangat jelas dan seragam pada lapisan mukosa. Lalu ada tunika submukosa. Pada tunika submukosa ini terlihat sangat jelas dan tebal tersusun atas jaringan ikat, pembuluh darah arteri, dan vena. Saraf juga terdapat nodulus limfoid dengan pusat germinal. Nah, pada tunika submukosa ini seharusnya dijumpai adanya kelenjar intertinal duodenal atau Brunner's. Namun, pada saat praktikum kami belum menjumpai adanya kelenjar tersebut. Lalu, dapat terlihat tunika muscularis di mana tunika muscularis ini tersusun atas 2 lapisan otot polos yang tersusun sirkuler dalam dan longitudinal luar. Terlihat juga terdapat lumen pada duodenum, di mana lumen pada duodenum ini adalah ruang dalam dari duodenum, bagian pertama dari usus halus setelah lambung. Nah, lumen ini berperan penting dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Lumen duodenum dilapisi oleh mukosa yang memiliki vilus dan mikrovilli untuk meningkatkan permukaan penyerapan. Mukosa ini mengandung kelenjar Brunner yang mengeluarkan lendir untuk melindungi dinding duodenum dan membantu menetralkan asam lambung. Lalu terdapat villi, di mana villi pada duodenum ini adalah struktur kecil yang berbentuk jari menonjol dari permukaan mukosa usus halus. Villi ini berperan penting dalam meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan nutrisi. Nah, villi ini adalah tonjolan mukosa yang dilapisi oleh sel epitelium sederhana kolumnar. Dan setiap villi ini mengandung inti jaringan ikat yang terdiri dari kapiler darah dan pembuluh limfe. Di permukaan sel epitel villi terdapat mikrovilli yang lebih meningkatkan luas dan permukaan penyerapan. Dan selanjutnya dengan organ jejunum, di mana masih sama di sebelah kiri terdapat hasil pengamatan organ jejunum dengan perbesaran mikroskop 40x10 menggunakan lensa objektif, dan di sebelah kanan merupakan kajian literatur yang kami gunakan untuk mengidentifikasi bagian-bagian histologi dari jejunum. Nah, hasil pengamatan struktur histologi jejunum ini menunjukkan bahwa struktur histologi jejunum tidak berbeda dengan struktur histologi usus halus pada umumnya. Dan yang dapat teramati pada saat praktikum yaitu adanya lapisan tunika muscularis, tunika submukosa, lamina propria, lumen, dan villi. Yang pertama terdapat tunika submukosa, di mana tunika submukosa jejunum ini terlihat sama dengan duodenum yang terdiri atas jaringan ikat longgar, pembuluh darah arteriol, dan venol. Saraf juga terdapat nodulus limfoid dengan pusat germinal.
Lalu yang kedua terdapat tunika muscularis, di mana tunika muscularis pada jejunum ini banyak terdapat jaringan ikat longgar, pembuluh darah dan flexus mesenterium, serta sangat jelas antara batas otot polos sirkular dengan otot polos longitudinal. Lalu terdapat lamina propria, di mana lamina propria pada jejunum ini adalah lapisan jaringan ikat tipis yang terletak di bawah epitelium mukosa. Lapisan ini terdiri dari jaringan ikat longgar yang menyediakan dukungan struktural untuk epitelium di atasnya, dan terdapat banyak kapiler darah kecil dalam lamina propria yang memainkan peran penting dalam penyerapan nutrisi. Selanjutnya terdapat lumen, di mana lumen pada jejunum ini dilapisi oleh mukosa yang sangat berlipat dengan struktur yang disebut dengan lipatan sirkular, di mana fungsinya itu untuk meningkatkan luas permukaan dan penyerapan. Lalu terdapat juga villi, di mana villi pada jejunum ini masih sama dengan duodenum, di mana villi ini merupakan struktur kecil yang berbentuk jari yang menonjol dari permukaan mukosa usus halus. Selanjutnya yaitu terdapat organ rektum. Masih sama seperti sebelumnya, di sebelah kiri merupakan hasil pengamatan dan di sebelah kanan merupakan hasil kajian literatur untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari rektum. Nah, berdasarkan hasil pengamatan struktur histologi rektum, dilihat terdapat lapisan tunika muscularis mucosa, tunika mucosa, kelenjar, dan tunika muscularis propria. Yang pertama yaitu terdapat tunika mukosa, di mana tunika mukosa rektum dilapisi oleh epitel permukaan silindris sebaris dan banyak ditemukan adanya kelenjar. Nah, di dalam kelenjar tersebut berisi sel mangkok yang jumlahnya juga banyak. Pada mukosa rektum tidak ditemukan villi. Selanjutnya ada tunika muscularis rektum, di mana tunika muscularis pada rektum ini terdiri dari otot polos yang tersusun melingkar dan memanjang. Nah, tunika muscularis rektum ini banyak mengandung jaringan ikat longgar dan tidak ada batas yang jelas antara otot polos sirkular dan longitudinal. Selanjutnya ada lapisan tunika muscularis propria, di mana tunika muscularis propria rektum adalah lapisan otot utama yang memainkan peran penting dalam pergerakan dan fungsi rektum. Lapisan ini terdiri dari dua lapisan otot polos, yaitu tersusun melingkar dan longitudinal. Lapisan melingkar ini bertanggung jawab untuk mengendalikan diameter lumen rektum dan memainkan peran penting dalam pembentukan sfinger internal rektum. Lalu, lapisan longitudinal ini membantu dalam gerakan peristaltik yang mendorong feses melalui rektum ke arah anus. Selanjutnya ada lapisan tunika muscularis mucosa, di mana tunika muscularis mucosa ini adalah lapisan tipis otot polos yang terletak antara lapisan lamina propria dan submukosa. Lapisan ini terdiri dari dua lapisan otot tipis, di mana lapisan dalam biasanya berupa longitudinal, sementara di lapisan bagian luar berupa sirkular, dan terletak di antara lamina propria atau jaringan ikat longgar tepatnya di bawah epitel, dan submukosa, yaitu lapisan jaringan ikat yang lebih padat. Selanjutnya pada organ sekum, di mana masih sama seperti sebelumnya, sebelah kiri merupakan hasil pengamatan dan sebelah kanan merupakan hasil kajian literatur. Nah, berdasarkan hasil pengamatan struktur histologi sekum, ditemui beberapa lapisan, yaitu terdapat tunika mucosa, tunika muscularis, tunika submucosa, tunika muscularis mucosa, dan ditemukan juga vessel. Yang pertama yaitu terkait tunika mukosa, di mana tunika mukosa pada sekum ini tersusun atas lamina epitel silindris sebaris, lamina muscularis, dan lamina propria. Pada sekum biasanya tidak dijumpai villi, sehingga epitelnya tampak lebih rata jika dibandingkan dengan usus halus. Selanjutnya yaitu tunika submukosa pada sekum, yang mana tunika submukosa pada sekum ini tersusun atas jaringan ikat longgar. Lamina muscularis submukosa berkembang baik, tetapi tidak teratur atau terputus-putus karena ditempati oleh nodulus limfatikus. Selanjutnya terdapat tunika muscularis, di mana tunika muscularis pada sekum terdiri dari otot polos yang tersusun memanjang dan melingkar. Lapisan muscularis longitudinal bukan merupakan lapisan utuh, tetapi ia membentuk pita yang memanjang.
Selanjutnya, terdapat tunica muscularis mucosa, di mana tunica muscularis mucosa pada sekum ini terdiri dari dua lapisan otot polos, yaitu masih sama seperti sebelumnya berupa lapisan sirkular dalam dan lapisan longitudinal luar. Nah, lapisan ini membantu untuk menggerakkan mukosa sekum yang penting untuk meningkatkan kontak antara permukaan mukosa dan isi usus. Dan yang terakhir yaitu adapun bagian vessel atau pembuluh darah, di mana pembuluh darah pada sekum ini memainkan peran penting dalam menyediakan nutrisi dan oksigen ke jaringan usus, serta mengangkat zat yang diserap dari lumen ke usus tubuh. Dan organ yang terakhir yaitu mengenai organ esofagus, di mana pada organ esofagus ini hanya ditemukan atau hanya bisa teridentifikasi adanya tunica muscularis externa, di mana tunica muscularis externa ini pada esofagus adalah lapisan otot utama yang bertanggung jawab atas gerakan peristaltik yang memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Di mana tunica muscularis externa ini terdiri dari dua lapisan otot, yaitu di mana pada lapisan dalam atau sirkular berupa sirkular dan lapisan luar berupa longitudinal. Nah, tunica muscularis externa di esofagus memiliki perbedaan jenis otot di bagian-bagian yang berbeda, di mana yang pertama di bagian sepertiga atas terdiri dari otot rangka. Pada bagian sepertiga tengah terdiri atas campuran otot rangka dan otot polos, dan sepertiga bawah itu terdiri dari otot polos. Baik, sekian yang bisa saya paparkan mengenai hasil praktikum pada organ pencernaan di praktikum histologi. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan penjelasan atau terdapat kekeliruan saat menjelaskan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Untuk video kali ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni. Bye-bye.